Salam sejahtera bagi kita semua dan salam Muki hebat. Kami dari kelompok 6 akan membacakan sebuah narasi mengenai peralihan hak atas tanah melalui lelang. Lelang sebagai suatu alternatif cara penjualan barang, yaitu proses membeli dan menjual barang dan atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar. Menawarkan tawaran harga lebih tinggi dan kemudian menjual barang kepada penawar dengan harga tertinggi. Dalam teori ekonomi, lelang mengacu pada beberapa mekanisme atau peraturan perdagangan dasar pasar modal. Pelaksana lelang adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, atau yang disingkat dengan KPKNL, atau Balai Lelang Swasta. Sejak tahun 1999, swasta boleh mendirikan balai lelang. Lelang bertujuan juga untuk menentukan harga yang wajar bagi suatu barang yang merupakan bagian dari suatu sistem hukum perdata nasional yang mempunyai berbagai sifat yang baik dan memiliki keunggulan dibandingkan dengan cara penjualan yang lainnya, seperti adanya keterbukaan, bebas, dapat dipertanggungjawabkan, memberikan kepastian hukum, cepat dan efisien. Di dalam pelaksanaan lelang ada beberapa pihak terlibat, yaitu pembeli, penjual, pejabat lelang, dan pengawas. Pada saat lelang dilaksanakan, jalannya acara lelang menjadi tanggung jawab juru lelang, untuk selanjutnya disebut pejabat lelang. Ada beberapa variasi dari bentuk dasar lelang, termasuk batas waktu, minimum atau maksimum batas harga penawaran dengan sistem naik, dan sesuai peraturan khusus untuk menentukan penawaran yang menang dan harga. Peserta lelang mungkin tidak mengetahui identitas atau tindakan dari peserta lain. Tergantung pada lelang, penawar dimungkinkan hadir secara langsung atau melalui perwakilannya, termasuk telepon dan internet. Penjual biasanya membayar uang komisi kepada pelelang atau perusahaan lelang berdasarkan presentasi harga penjualan terakhir. Dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria yang disingkat dengan UUPA, menegaskan bahwa pendaftaran tanah dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum di sini dalam artian bahwa adanya kepastian hak-hak atas tanah. Dalam pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menegaskan pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang, baik dalam rangka lelang eksekusi maupun lelang non-eksekusi. Kutipan risalah lelang tersebut sudah merupakan bukti peralihan hak atas tanah, layaknya akte jual beli dalam perbuatan hukum jual beli tanah. Namun demikian, seperti halnya perbuatan hukum lainnya, pemenang lelang harus mendaftarkan peralihan haknya tersebut kepada kantor pertanahan terlebih dahulu guna mendapatkan kepastian hukum atas peralihan hak atas tanah yang diperoleh dari proses lelang tersebut. Jadi, lelang pilihan para pihak untuk mengalihkan barang termasuk untuk peralihan hak atas tanah, walau untuk eksekusi aguna preferen atau aguna yang diikat sempurna berdasarkan lembaga jaminan yang ada sesuai hukum jaminan di Indonesia. Setelah peserta lelang telah dinyatakan sebagai pemenang lelang dan mendapatkan risalah lelang sebagai pemilik baru yang sah, pemenang lelang tersebut dapat segera mendaftarkan lelang yang dimenangkan tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah tersebut. Tetapi proses lelang eksekusi menurut pasal 41 ayat 4 huruf A angka 1 Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran tanah menegaskan lelang eksekusi tetap dapat dilaksanakan walaupun sertifikat asli hak tersebut tidak diperoleh oleh pejabat lelang dari pemegang haknya. Adapun cara peralihan ataupun penyerahan hak atas tanah yang dapat dilakukan dengan balik nama yaitu penyerahan dengan obligator. Penyerahan obligator yaitu suatu perjanjian dengan kata sepakat yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Maka hak atas tanah tersebut akan beralih mulai dilakukan dengan penyerahan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa setiap perubahan bertujuan mengalihkan hak atas tanah. Bila terjadi dilakukan dengan balik nama, maka hak tersebut belum beralih. Pasal 584 KUH Perdata di atas bila dihubungkan dengan UU PA nomor 5 tahun 1960 dan Staat Blad 1843 nomor 27 mengenai tata cara balik nama peralihan hak milik atas tanah suatu barang tertentu masih banyak permasalahan di kalangan masyarakat, baik penduduk asli maupun pendatang. Mengingat kondisi pertanahan yang masih relatif masih banyak
yang belum melakukan balik nama terhadap peralihan hak milik atas tanah, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan balik nama hak milik atas tanah melalui lelang ditinjau menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Peralihan hak atas tanah melalui lelang hanya dapat didaftarkan kepada kantor pertanahan setempat jika dibuktikan melalui kutipan risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang dalam waktu 7 hari sebelum dilakukannya lelang. Kepada kantor lelang mempunyai kewajiban untuk meminta keterangan mengenai data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, dan buku tanah dari kantor pertanahan. Kantor pertanahan kemudian menyampaikan keterangan tersebut kepada kepala kantor lelang dalam waktu 5 hari semenjak permintaan tersebut diterima. Keterangan tersebut diperlukan untuk menghindari terjadinya pelelangan umum yang tidak jelas objek tanahnya, sehingga pejabat lelang akan mempunyai keyakinan lebih untuk melelang tanah tersebut. Permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah yang diperoleh melalui lelang diajukan oleh pembeli lelang atau kuasanya kepada kepala kantor pertanahan yang melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut. 1. Kutipan risalah lelang. 2. Sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan maupun hak milik satuan rumah susun atau SHM SRS apabila hak atas tanah yang akan dilelang sudah terdaftar. 3. Surat keterangan dari kantor lelang tentang alasan tidak diberikannya. 4. Sertifikat. Apabila sertifikat hak atas tanah tersebut tidak diserahkan kepada pembeli lelang. 5. Jika tanah tersebut belum terdaftar, maka melampirkan A. Surat bukti hak, seperti bukti-bukti tertulis mengenai hak atas tanah, keterangan saksi, dan atau pernyataan yang bersangkutan mengenai kepemilikan tanah yang akan dinilai oleh panitia adjudikasi atau kepala kantor pertanahan, atau surat keterangan kepala desa atau kelurahan mengenai penguasaan tanah. Dan B. Surat keterangan yang menyatakan bahwa tanah tersebut belum bersertifikat dari kantor pertanahan. C. Bukti identitas pembeli lelang. D. Bukti pelunasan harga pembelian. E. Bukti pelunasan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau yang bisa disebut BPHTB. Demikianlah penjelasan kami mengenai peralihan hak atas tanah melalui lelang. Mohon maaf jika ada kekurangan, kami ucapkan terima kasih.